Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Pencinta misteri di Bukan Dunia Biasa yang saya hormati dan saya cintai, pada malam hari ini kami sudah berada di suatu tempat di wilayah Kecamatan Aji Barang, dan atas permintaan subscriber juga warga masyarakat sekitar wilayah yang sedang saya berdiri di sini mau menguak masalah tempat yang konon ceritanya ada sebuah wilayah yang luar biasa. Tapi menurut saya, pengamatan saya di situ memang ada beberapa hal yang mistis terkait pada cerita rumor dan cerita masyarakat di sini. Saya menjadi semakin penasaran, dan kebetulan tadi setelah saya singgah di rumah warga dan sebentar saya melihat lokasi itu, memang betul di situ ada sebuah istana gaib di Curug Kembar. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini misteri itu akan terkuak. Ada apa sebetulnya di situ. Namun sebelum saya melanjutkan perjalanan ke arah tempat yang saya mau eksplor, saya lebih dahulu mau mendatangi seorang supranatural juga di sini, termasuk sepuan. Beliau adalah Pak Birin, ya, Pak Birin. Dan kebetulan saya sudah berada di depan rumah beliau, dan kalau nanti akan saya dialog sebentar dengan beliau, Mas Pak Birin, ya, seorang supranatural juga di wilayah sini. Dan mudah-mudahan nanti bisa mendapat informasi lebih banyak terkait tempat yang akan saya eksplor di malam hari ini. Oke pemirsa, jangan lupa ya, sebelum kita lanjut ke tempat yang saya tuju, subscribe dulu ya, jangan lupa tombol merah lonceng, tanda lonceng itu dipencet ya, juga like, tentunya komen saya tunggu, dan request dari teman-teman, sahabat atau sedulur Bukan Dunia Biasa dimanapun Anda berada. Juga saya akan menyapa teman-teman saya, ya, teman-teman saya, komunitas YouTuber juga. Di situ ada Sepombongnya Channel, juga MMN Official yang senantiasa saling sharing. Beliau juga malam hari ini sedang memantau kegiatan saya, dan mohon izin mudah-mudahan pada malam hari ini diberi kelancaran dan keselamatan, tentunya seperti itu. Dan pada malam hari ini alhamdulillah cuaca juga sangat mendukung, terang bulan pada malam hari ini, dan kita mulai jam setengah 10 ya, setengah 10, entah insya Allah kelar nanti jam 1-an. Mau berkunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Birin, ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya. Dari mana ini? Dari channel Bukan Dunia Biasa, Pak. Bukan Dunia Biasa ya. Channel misteri. Oke pemirsa, saya sudah berada di rumahnya Pak Birin, ya, selaku supernatural juga. Beliau ini termasuk sepuan wilayah sini, juga termasuk banyak tahu tentang hal-hal mistis di wilayah sini. Nah, terkait masalah yang tadi saya ceritakan, pada malam hari ini akan saya eksplor, ya. Saya akan lebih dahulu menanyakan tempat yang saya mau saya eksplor. Gimana ya tadi yang Pak Nur Ali ya, di Curug ya. Gimana Pak, menurut Pak Birin sendiri pada malam hari ini kami ini kepengen mengeksplor wilayah tersebut, menguak misteri yang ada di Curug itu. Menurut Pak Birin sendiri seperti apa sih kemistisan ataupun aura-aura negatif atau apapun yang di situ, menurut Pak Birin seperti apa? Kalau sebenarnya saya sendiri sih istilahnya nggak tahu persis itu ya. Itu saya juga nutur istilahnya mengambil dari cerita orang tua sendiri, yang katanya di daerah sini itu daerah tempatnya itu, kalau nggak salah ini kan
wilayahnya ini kan Sutra Brata lah ya. Sutra Brata itu yang dari dulunya itu yang menguasai dan yang memiliki daerah ini dulu orang tua bilang itu namanya itu Mbah Umbel Molor yang tempatnya ada di belakang curug sana. Iya, iya, iya. Umpamanya kok bapak-bapak dan mas semua mau ke sana dengan senang hati monggo saya antar. Iya. Apabila nanti istilahnya mungkin cerita itu mungkin apa ada kebohongan atau gimana kan saya nggak tahu persis gitu ya mas. Iya, iya. Yang tahu daerah sini dari Watu Tumpang naik ke sini ini Sutra Brata. Nah terus naik ke sini nggak tahu istilahnya ada yang di bawahnya nggak ada, cuman sumbernya satu itu Mbah Umbel Molor yang bertempat di daerah itu hanya cerita mistis dari orang tua dulu. Saya juga nggak tahu persis, saya juga orang biasa. Oke pemirsa, tadi telah sedikit ada gambaran ataupun cerita mistis tentang sekitar sini yang mau saya explore. Itu sebetulnya kalau cerita masalah tadi Suta Brata, kebetulan pada live malam minggu kemarin juga sudah di channel lain sudah di live ya, di penembakan Suta Brata itu. Dan ini lebih ke yang orang belum banyak yang mengetahui tentang Umbel Molor. Ini Umbel Molor ini namanya cantik sekali. Ini mbok ada cuman ini seperti itu hanya saya dari kecil lah, maksudnya dari kecil memang saya kelahiran sini, saya orang sini, saya ndak tahu itu asal usul Umbel Molor itu asal usulnya ndak tahu dari mana, ndak asal usulnya itu apa itu dulu itu manusia, apa itu hanya cerita, saya kurang tahu. Yang penting daerah sini itu adanya, setahu saya itu daerah Umbel Molor yang menguasai lingkungan setempat. Ya. Tapi mohon maaf Mbak Kirin ya. Saya tadi sempat meditasi di situ, terlihat kayak sebuah istana ya, ada sebuah istana. Memang. Dan ada kayak curug kembar. Memang ada di daerah situ curugnya memang ada satu gitu ya. Tapi kalau dilihat dari orang-orang yang istilahnya bisa melihat dari mata batin mungkin itu kembar. Iya, Di sebelah timur satu, di sebelah barat satu. Nah, yang ada istananya itu bukan di situ, ya. Itu di atasnya. Atas, betul. Kalau tidak salah itu ada 3, yang tempatnya juga lain-lain 3. Betul. Gitu. Iya. Ya, pemirsa, ternyata menurut Mbak Kirin ini penerawangan saya tidak salah ya, artinya memang betul di situ dibenarkan oleh Mbak Kirin ada sebuah istana dan 2 curug kembar. Dan saya juga mau tanya lagi Mbak Kirin terkait yang kembar-kembar tadi, juga ada orang yang kembar juga di situ penunggunya Mbak Kirin itu. Betul nggak? Menurut saya itu yang saya tahu itu 1 orang. Cuman mungkin itu ada mungkin anak cucu gimana saya tidak tahu itu. Yang penting saya tahu pada waktu itu saya tahunya itu di situ Umbel Molor. Nah terus ada kaitnya dari bawah Umbel Molor Karya Dipa dan Dipa Karya. Karya itu kakak beradik kan. Ya, benar. Ternyata benar pemirsa, memang ada ya, itu dibenarkan oleh Mbak Kirin Karya Dipa dan Dipa Karya. Itu memang ini sepasang memang keluarga atau orang kembar, saya nggak tahu. Yang jelas ini namanya juga hampir kembar, sehingga saya mengatakan itu adalah orang kembar. Padahal secara kembarnya itu bukan satu rahim, dalam satu rahim keluar kembar, tapi memang namanya yang hampir kembar juga. Beliau ini memiliki ilmu kakak beradik. Ya, ilmu kanuragan yang kembar juga. Mungkin begitu. Oke, pemirsa, semakin menasaran kan seperti apa keseruannya nanti di tempat itu. Saya ingin kesediaannya kepada Pak Kirin ini, dan terima kasih sekali atas kesediaannya untuk mengantar saya ke tempat yang tadi saya sampaikan, Pak Kirin. Monggo, jangan bersedia ya. Bisa. Lewat mana? Oke. Makasih sekali. Lewat monggo. Jangan yang tahu tempatnya, saya kan belum pernah ke sini, Pak. Ya. Kalau saya itu
Gimana sih Pak? Oh. Oke pemirsa, kita ikuti terus dan di depan itu ada yang apa ngasih jalan itu malah di depan ya. Nah, mungkin bisa terlihat oleh kamera tuh ngasih jalan tuh lihat di depan ini muncul. Kami sedang menuju ke suatu tempat yang tadi disebutkan ya. Di sini ada beberapa tempat yang memang apa, luar biasa ya di sini. Pada teman-teman misteri bukan dunia biasa, jangan lupa subscribe ya, subscribe, terus like juga komen dan share ke teman-teman Anda biar lebih seru dan tambah semangat lagi. Kalau dilihat dulu dari dalam pengertian saya, dalam pengertian saya, itu batasnya Mbah Karya Dita itu dari sini. Ya. Jembatan Dari ini sini. ya, jembatan ini. Ini ada Wilayahnya, jembatan wilayahnya ke sana. Di Mbah Karya yang Ini ya, ini sana ya. ke sana. Ke arahnya Terus sana sudah berapa udah masuk ya? Makomnya Bagus Santri. Belik Buni ya. Nah, Belik Buni ya. makanya kalau sana itu lebih jauh, mungkin yang Anda tuju ke sini dulu mungkin ya. Yang depan. Jalani dulu. YouTube nggak live, lur. Sinyalnya rak kuat kok. Tadi di FB ya. Ya live di Facebook. Hanya live di Facebook. YouTube wer. Perbatasan pertigaan. Ini perbatasan pertigaan, istilahnya pada istilahnya munculnya Mbah Dita Karya dari sini, yang tadinya nggak menetap di sini, tadinya menetapkannya di apa tempat Pak Duki itu. Oh iya. Gondang Leles, Gondang itu, Leles. Gondang Leles. Kan arahnya jalannya dari sini. Nah, karena dari sini luruhnya ke Depok sana ke Doya, nggak tahu dari wilayah Kedoya itu nggak tahu ada apa dan gimana. Mbah Dita Karya katanya nggak betah gitu ya, yang katanya pindahnya ke sini untuk mengurusi wilayah sini. Gitu. Dari sini larinya ke sana, terus naiknya ke Umbel Molor. Jadi pemirsa, ikuti terus ya. Jadi untuk menuju satu tempat yang dituju ya, pusat daripada tempatnya mistis di situ ya. Memang agak lumayan jauh, sehingga perlu ekstra hati-hati. Jalannya juga licin karena tadi siang telah diguyur hujan. Pas kabel ya.
Masya. Tiga mau. Pokoknya tiga. Mas ya, gelombang ya. Share lur, share ning akeh. Ngono giveaway 2 kaos untuk para penonton setia. Penggemar terbaik. Penggemar terbaik. Awas Bandung. Main ki. Nah, ini daerah tepat pada yang namanya Curug Umbel Molor. Ini yang istilahnya yang menempatnya katanya di sini. Yang konon katanya Umbel Molor itu mempunyai harta karun apa gimana ya? Yang mempunyai harta karun berupa emas katanya. Yang ada emas satu kendil apa satu jumbangan di sini yang katanya enggak semua orang bisa lihat ya. Bisa juga dikasihkan sama orang, bisa juga diambil, cuman istilahnya orang-orang sini enggak mau ya. Pada enggak maunya itu bukan karena dia enggak kepengin kaya atau gimana, sebab katanya ini menurut katanya orang tua dulu katanya harus istilahnya dia kehidupannya harus seperti Mbah Umbel Molor yang di tempat ini. Itu katanya ada ingusnya yang harus keluar aja tiap hari gitu istilahnya. Ini yang tempatnya namanya Umbel Molor ini daerah sini. Nah daerah sini ini. Nah terus yang tadi Pak Kamali bilang yang katanya ada istana itu bukan daerah sini. Ya, ya. Itu yang ada istananya itu di atas sana di ujung curug ini yang ada istana. Kalau tidak salah menurut kelihatan dulu saya pernah lihat itu ada 3 rumah yang menghadapnya ke barat sana. Ya, itu jadi daerah sini. Sebenarnya saya bukan lagi tahayul ya, bukannya lagi tahayul atau bukan istilahnya lagi kata orang Jawa itu mengalem bono. Wilayah sini itu ada ya satu orang yang disenengin. Ini orangnya. Yang paling disenengin daerah sini ini orangnya. Alhamdulillah ya. Yang Lik Carto itu yang di sini Madnur Ali ya. Setiap ada apa dia larinya ke sana. Memang arahnya dari sini. Dulu juga kena cobaan berapa bulan dulu kena apa ya katanya mungkin dia salah apa atau mungkin kurang apa ya ini orangnya. Malah saya sendiri nggak tahu itu seneng apa enggak sama saya itu enggak, saya aja cuman saya dengan mata batin saya dulu itu saya tahu di sini. Mbak, saya ingin tahu ini bikin suruh kembar ya. Memang bener sih kembar ya. Bener kan kembar di sini. Sebenarnya ini satu, sebenarnya ini satu. Cuman dari penglihatan orang-orang istilahnya yang kemarin saya bilang itu di depan rumah saya. Ya. Dari mata yang istilahnya punya mata batin, memang ini ada 2, ini satu, yang keduanya ini. Iya. Memang benar. Mungkin yang paling tua itu yang di sini. Oke pemirsa, saya baru saja menerawang ke depan ini memang ada tadi yang disampaikan oleh Mbah Kirim ini memang ada ya peninggalan dari beliau Mbah Umbel Molor, namanya itu nggak tahu siapa tapi dijuluki Umbel Molor. Saya sebenarnya ingin tahu nama aslinya itu siapa. Bang betul pemirsa, ketika tadi Mbah Kirim mengatakan bahwa di sini itu ada orang yang paling disenangi ini mediator saya ini Mas Nur Ali, memang betul. Saya pernah membuktikan satu kali ketika saya bertamu ke tempatnya Mas Nur Ali ini, saya ketok-ketok pintu sempat ada yang menyaut salam saya ketika itu, dan saya tungguin sampai setengah jam tapi orangnya nggak keluar sampai saya
apa ketok-ketok lagi, saya ucap salam dan nyaut lagi waalaikumsalam. Tapi ketika saya tunggu berapa waktu lagi, saya penasaran, saya buka pintu, ternyata nggak ada siapa-siapa dari namanya Mas Nur Ali ini. Dan tiba-tiba Mas Nur Ali muncul. Mas Nur Ali ini dari habis bepergian. Loh, kirain tadi jenengan yang di rumah, saya ucap salam, uluk salam, ada yang nyaut gitu. Nah, Mas Nur Ali juga hanya mesem tok, sebab sudah tahu mungkin memang sering seperti itu. Ini yang disampaikan oleh Mbak Kirin ini memang betul pemirsa. Dan saya pengen tahu lebih banyak tentang area sini, Mbak Kirin, terkait pada malam hari ini. Saya ingin menguak misteri apa sih yang ada di sini terkait cerita rumor dari masyarakat. Saya juga ingin tahu dulu tentang misteri apa yang berada di lokasi sini. Ini Mbak Kirin kan warga masyarakat tentang supranatural juga, mungkin sudah banyak mengetahui tentang apa-apa yang ada di sini, Mbak. Mbak Kirin mau disampaikan kepada pemirsa. Ini kalau menurut sepengetahuan saya ya Mas Ali ya. Kalau menurut pengetahuan saya ya biasa-biasa saja sih. Kayak gitu Ya ya. ada yang itu yang berlebihan maupun enggak ada aneh-aneh itu enggak ada. Cuman yang namanya istilahnya makhluk seperti itu kadang juga menampakkan, kadang juga ya. Itu pun pada waktu menampakkan enggak istilahnya harus kuntilanak atau gimana, itu bisa macam-macam. Bisa berwujud dari ular, bisa berwujud dari orang lagi jalan gitu, bisa juga kadang-kadang bau banget orang lagi masak apa-apa gitu. Itu dari daerah sini. Cuman itu sih menurut kepercayaan, Mas. Kalau orang yang nggak percaya saya nggak tahu itu. Oke pemirsa, saya cukup ingin minta waktu sebentar, meditasi sebentar ya terkait masalah ini. Nanti Mas Nur Ali bisa monggo ceritakan lagi dengan Mbak Kirin ya. Tapi maaf, kalau mau diterusin ini bisa masuk loh. Iya. Sama Mas Ali. Iya. Anda bisa mulangin? Tiga kaki lang. Ah, Insya Allah saya akan coba kepengen berkomunikasi juga nanti. Setelah saya komunikasi, saya kepengen perkenalan lah, istilahnya seperti itu. Bukan saya gegabah Mbah ya, atau bukan saya gimana, tapi semata-mata saya kepengen bersilaturahmi itu yang satu, dan tidak ingin mengganggu siapapun di sini, lebih-lebih kepada makhluk yang saya tidak tidak lihat, siapapun tidak lihat ya, hanya bisa dilihat dengan mata batin. Itu saya ingin berkomunikasi, kepengen kepingin tahu lah seperti apa gitu loh. Ini juga sudah Gitu. masuk ini. ya. Ini sudah masuk. Oke pemirsa, Monggo. ya alhamdulillah ini saya dibantu oleh Mbak Kirin tadi terkait apa yang ada di sini, dan kebetulan alhamdulillah ya seorang mediator sudah reaksi dan saya dibantu oleh Mbak Kirin. Saya tinggal istilahnya berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun pangapunten kawula ki Gagah Kirang pengen silaturahmi kali panjenengan, Mbak. Sepindah kawula sowan dumateng panjenengan nyuwun agung samudra pangasami mbok bilih kawula nggih Gagah Kirang serta kanca-kanca kula saking bukan dunia biasa ganggu kali istirahate panjenengan, kula nyuwun pangapunten. Ingkang salajengipun kawula nyuwun dumateng panjenengan mugi-mugi panjenengan saged maring keterangan apa mawon ingkang kula tanyaken dumateng panjenengan terkait masalah misteri napa dene rumor tentang umbul mol lan lain sebagainya. Nun sewu kalau kali sinten nih. Kalau kali sinten nggih. Isuturoto. Pemirsa, menurut pengakuan ini adalah Ki Sutoroto. Ini Ki Sutoroto ini sinten niki, Mbak? Pak Kirin. Ki Suto Roto. 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 Ki Suto Broto. Nah,
menurut saya ini Sutro Broto, jadi aslinya Sutra Berara. Menurut Pakutan Tinggi. Nah ini yang udah saya kasih tahu tadi, dalam wilayah ini, dalam wilayah Sutra Brata. Sutra Brata. Suta Brata. Ya. Suta Brata. Ini ngapunten Mbah Suta Brata. Nah, apa bener teng mriki niku wonten napa peninggalanipun napa saking Mbah Kumbel Molor niku. Nggih leres. Sumpamane nun sewu kula ping pirsa teng pundi pangenane? Lurus. Teng mriki berarti nggih. Niki nun sewu bener napa mboten niku peninggalan Mbah Kumbel Molor niki semacam kendi niku nggih leres nggih. Niki menurut penglihatan saya itu adalah kendi. Kendi emas. Sing lebete niku kathah panggon apa anggon-anggon seperti zaman kerajaan niku leres boten. Peninggalane wong Buddha. Leres berarti nggih. Nggih. Niku wonten guci nggih, guci. Nah, lebete niku wonten ageman ing napa kados ageman kerajaan nggih. Cunduk. Sunduknya apa, Mbah? Cunduk. Belum. Gelung. Oh, sunduk berarti gelung. Apa? Nggo ngeselupna gelung. Oke. Oke pemirsa, memang betul ya di sini ada peninggalan konde ya. Tapi dalam hal ini saya tidak ingin merusak tatanan alam yang berada di sini. Saya juga tidak ingin serta merta ketika saya sudah lihat, saya sudah tahu, ingin saya ambil itu tidak seperti itu. Saya lebih menjaga keaslian alam, juga tidak akan merusak alam sekitar. Saya hanya ingin mengeksplor, ya, kepingin tahu sehingga nanti masyarakat bisa memahami atau tahu tentang sejarah yang berada di sekitar sini. Itu seperti itu, pemirsa. Jadi yang jelas pada saat ini sejarah adalah suatu barang yang langka. Sebab apa? Anak-anak zaman sekarang atau orang-orang sekarang itu kurang peduli tentang sejarah. Itu betul. Bukti nyatanya banyak sekarang anak-anak sekarang lebih suka main game dan lain sebagainya, sehingga kalau ada pelajaran di sekolah tentang sejarah sudah bingung. Itu seperti itu. Maka pada malam hari ini dan mudah-mudahan seterusnya saya ingin menguak tentang sejarah-sejarah dimanapun, ya, khususnya di wilayah Kecamatan Aji Barang atau Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan nanti bisa terkuak sejarah-sejarah dimanapun. Oke, seperti itu. Oke pemirsa, ini mediator sedang reaksi, nggak tahu mau ngasih apa atau mau seperti apa, saya nggak tahu. Dan dalam hal ini saya ingin tanyakan lagi kepada mediator, ya, hubungan ini ada Pak Firin juga. Pak Firin kepingin nanyakan sesuatu kepada mediator, monggo Pak Firin. Yang saya cukup hanya tahu Kayak gitu ya. Mbok ada maksudnya masyarakat sekitar sini yang ingin menanyakan atau apa gitu tentang yang panjenengan tahu, yang masyarakat pada malam hari ini mengikuti kegiatan kami, boleh monggo. Siapa yang mau nanya? Masyarakat ada yang mau nanya nggak tentang mistis yang panjenengan tahu di wilayah sini? Oke pemirsa, nuwun sewu Mbah. kalau nggak ada, kasihan, jangan kelamaan. Oh gitu ya. Nanti merambahnya kemana-mana. Oke. Allah. Ngapunten gitu ya. Kulon bukan maksud ganggu kali sampean kita. Kulon niki namung istilahipun ngantaraken kanca-kanca kulon niki saking napa niki? Bukan dunia biasa. Bukan dunia biasa. Untuk mengetahui dari sekitar sini. Nggih. Kata lepatipun kula sak rombongan niki kunjungan pamuten, kula mboten ngremehaken panjenengan kita nggih. Matur nuwun penjelasanipun sampean. Monggo kula aturi wangsul nggih. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Wis.
kan belum ngaring wong sing ora aku. Oke pemirsa, setelah tadi saya berkomunikasi dengan Mbak Sutabrata yang masuk di tubuhnya mediator, sebenarnya saya ingin menguak lebih banyak ya tentang misteri-misteri yang berada di wilayah sini. Namun menurut Mbak Kirin tadi jangan kelamaan, karena ketika nanti kelamaan Nanti dimasukkannya ke orang ini lain. merambat ke para kru juga para penonton yang pada malam hari ini ikut serta pada kegiatan pada malam hari ini, sehingga tadi Mbak Kirin sempat menetralisir sehingga alhamdulillah ya tadi sudah sadar kembali mediator ini. Namun saya masih penasaran lagi ya Mbak, Mbak. Masih penasaran terkait saya belum menanyakan tentang Mbak Sutabrata ini asalnya dari mana. Asal Sutabrata, kata betul itu cikal bakal mas. Cikal bakal. Cikal bakal jadi buka sembung lah caranya. Oh. Buka sembung itu dulunya itu orang yang membuka lahan sini dari awal pertama belum ada orang. Oh kayak gitu ya. Ya, yang membuka untuk wilayah sini Betul. istilahnya yang membuka dulunya itu apa alas atau gimana apa itu saya tidak tahu. Nah ini katanya ini cikal bakal dari sini itu Mbah Sutabrata itu asal usul bukan dari makhluk aneh, bukan itu orang dulunya. Oh kayak gitu ya Mbak. Tapi terkait Mbak Sutabrata ini, kemarin juga kebetulan saya ngeksplor di wilayah atas ya Mbak Sutabrata itu, di situ menghadap Banaspatinya Mbak. Memang ada, cuman itu alam lah ya mas ya. Yang namanya Banaspati itu di mana tempat juga tergantung istilahnya dikasih lihat apa enggak. Oke pemirsa, mungkin masih penasaran ya sebetulnya ya. Saya juga penasaran sekali, ingin menguak lebih dalam terkait misteri yang berada di wilayah sini. Tapi karena keterbatasan waktu juga mohon maaf, kondisi malam hari ini saya juga lagi kurang fit ya, kurang sehat. Pada malam ini saya memaksakan diri ya, makanya saya minta tolong pada Mbak Kirin selaku supranatural juga di sini membantu saya pada malam hari ini agar supaya tidak mengecewakan para subscriber, para penggemar misteri di Bukan Dunia Biasa, sehingga malam hari ini live jalan terus ya. Mudah-mudahan ke depan nanti pada malam Rebo insya Allah saya akan collab dengan 3 youtuber ya, 3 channel akan collab ya. Pasti lebih seru, dan lokasinya di wilayah Kecamatan Pekuncen. Panteng terus ya, jangan lupa subscribe-nya, like, komen, sehingga nanti insya Allah ke depan saya akan lebih membuat konten-konten yang lebih baik dan lebih seru dan edukatif tentunya, seperti itu. Oke pemirsa, bila saya banyak tutur kata yang kurang berkenan di para pemirsa pada malam hari ini, saya juga ucapkan terima kasih pada Mbak Kirin ya. Juga pada malam hari ini sebetulnya kedatangan juga seorang mediator yang baru turun gunung ya. Kemarin habis turun gunung dengan sahabat saya. Kebetulan pada malam hari ini hadir sebenarnya ini udah daftar sebenarnya, udah bawa bakal lagi, bawa sesaji juga. Tapi karena situasi dan kondisi saya tidak ingin merepotkan siapapun dalam hal ini, termasuk alhamdulillah Mbak Kirin juga malam hari ini sudah membantu saya. Terima kasih sekali menyempatkan waktunya, sehingga tidak etis, tidak enak juga ya kalau berlama-lamaan, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bukan dunia biasa.